Ini HB-nya memang rendah dari awal. Kemarin terakhir diperiksa 10,2 ya. Depannya karena kenapa? Biar kita tahu apakah naik 10,8 nih. 10,8 sedikit naiknya. HB ibu hamil 11 normalnya kan. Maka Assalamualaikum. Nah, hari ini kita ada pasien umur kehamilan sudah masuk trimester ketiga. Berapa bulan? Bulan 12 melahirkan. Sekitar 8 bulan ya. 8 lebih, 33 minggu. 8 kali 4 33 minggu. Nah, dari awal kita sudah pantau ini ibu hamil nih. Ini HB-nya memang rendah dari awal. Kemarin terakhir diperiksa 10,2 ya. 10,2. 10 ini 10,3. 10,3. Nah, kalau HB-nya 10,3 kita harus cek lagi bulan depannya karena kenapa? Biar kita tahu apakah naik atau tidak. Nah, kita harus tahu kenapa ini menyangkut dengan persiapan waktu saat melahirkan nanti. Nah, sekarang dicek lagi rupanya 10,8 nih. 10,8 sedikit naiknya. HB ibu hamil 11 normalnya kan. Makanya di sini kebiasaan ibu rupanya suka konsumsi teh ya. Teh salah satu dia mengambil zat besi dalam tubuh, dikurangin ya ibu. Ibu di rumah ingat baik-baik, teh mengambil zat besi pada kita, apalagi ibu hamil. Nah, ini saya sarankan si ibunya lebih banyak konsumsi yang mengandung zat besi sehingga membentuk sel darah merah dalam tubuh kita, ya kan? Sayur-sayur hijau, daging, telur semua dikonsumsi. Nah, kemudian juga air putih yang banyak, teh, kopi hilangkan aja. Nanti bulan depan sebelum melahirkan bisa kita cek sekali lagi, ya. Nah, kita periksa dulu. Habis kita periksa nanti kita kasih ini lagi konseling lagi hasil pemeriksaannya. Nanti Bu Nur ajarin kayak mana mengenali bagaimana gerakan janin kita harus pantau. Ini kan trimester ketiga, tak boleh main-main. Yuk, silakan. Coba ya. Berlapis ya. Coba ditekuk. Ya. 8 bulan lebih ya. Sekitar 33 minggu dari itu kalau udah masuk nih ya, udah masuk ke dalam panggul ibu. Jadi bidan ya dia. Oh, pikir medis tahu dia masuk dalam panggul. Oh, suka baca. Kalau Islam di sini udah divergen ya, udah masuk dalam panggul ibu. Oke. Nah, coba diluruskan periksanya. Periksa denyut jantung. Paham ibunya, bagus lagi. Itu masalah kehamilan. Ya.
Jadi kita dapat informasi ya apa yang mau. Jadi kita harus lengkap informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Merespon balik dia. Bagus ya. Di luar siapa? Mama. Nah, bagus. Ya, saya. Oke, coba mulai pelan-pelan. Nah, kalau bangun, ingat ibu hamil bangun dari ke kiri dulu. Ya kan? Tahu kan? Dibalik dulu, baru bangun. Ingat tuh. Ingat baik-baik, tak boleh ditambahkan ya. Oke, yuk. Nah, kita sudah lakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya bagus ya. Denyut jantungnya bagus ya, 156 kali per menit. Batasannya 120 sampai 160. Yang perlu kita khawatirkan apabila di bawah 120 dan di atas 160, berarti dia stres banyak atau ibunya yang stres. Nah kemudian satu lagi, ibu harus bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri, ya, merasakan secara sendiri gerakan janin. Ya, ini kan hamil tua trimester ketiga. Caranya seperti ini. Dalam 2 jam kita menghitung gerakan janin 10 kali dalam 2 jam. Dalam 2 jam ada nggak gerakan 10 kali? Kita belum dapatkan 10 kali. 2 jam ke depan hitung lagi. Dalam 2 jam ke depan kita belum dapatkan juga nih 10 kali. Dalam 2 jam ke depan hitung lagi sebanyak 6 kali. Dalam 12 jam kita nggak dapatkan tuh. Udah kita hitung nggak dapatkan tuh 10 kali gerakan. Harus aware, ada apa? Kenapa janin saya tidak bergerak? Ya kan udah paham berarti cara hitungnya ya. Ingat, dalam 2 jam 10 kali gerakan harus kita dapatkan. Gak dapat dalam pertama, yang kedua harus kita dapatkan. Itu harus. Nah kemudian nanti kenali proses persalinan. Tahu kan? Misalnya udah masuk hamil aterem atau hamil lengkap udah bisa melahirkan. Nah, tanda dan gejalanya udah tahu, nyeri, ya kan? Kemudian keluar blood slip atau darah. Dalam 10 menit ada 3 kali atau 2 kali sudah sakitnya, kontraksinya, berarti udah tahu. Bagus sekali. Ini ibu hamilnya keren, paham dia, sudah baca-baca dia, karena anak pertama baca dia semua. Bagus. Kemudian 2 lagi nih poin yang penting. Jangan lupa pemberian ASI pada si bayi. Dengan kita mengetahui apa keuntungan ASI, memahami fungsi dari ASI itu untuk apa, jadi kita semakin yakin dalam memberikan ASI. Tapi kalau kita tidak mengerti dan memahami apa pentingnya ASI buat anak, kita nggak meyakini, sugesti kita nggak kuat, alah nggak ada, ya sudahlah. Enggak, jangan seperti itu. Kita berusaha, yakin kita untuk memberikan ASI, saya harus bisa, saya harus berhasil.
coba lagi. Jangan pernah kita perkenalkan dia susu formula, lemak di mulut dia terasa enak, dia nggak mau lepas lagi, akhirnya kita nggak berhasil memberikan ASI sayang ya. Itu ingat baik-baik. Kemudian si ibunya prioritaskan makanan sayur, buah, air putih yang banyak, minimal 8 gelas sehari. Itu sangat penting. Kalau enggak, apa yang kita punya, apa yang didukung untuk produksi ASI kalau kita nggak konsumsi, ya kan? Berarti udah paham, bagus. Kemudian perhatikan nanti posisi saat menyusui, ya, posisi saat menyusui. Satu lagi, kalau sudah habis masa nifas 42 hari, jangan lupa menggunakan apa? Kontrasepsi. Ibu Nur selalu penekanan trimester ketiga terhadap pemberian ASI, terhadap pemakaian alat kontrasepsi. Jangan sampai lupa, 42 hari kita udah bersih. Kalau suami minta haknya, kita sudah wajib berikan yang udah bersih. Sementara kita belum memakai alat kontrasepsi, bisa hamil. Jangan pernah kita ikutin orang tua kita dulu 9 bulan atau 10 bulan nggak dapat haid, nggak apa-apa ya. Kita jangan ikutin. Tahu-taunya pas mau dapat haid, nggak dapat haid, langsung nyambung dengan hamil. Itu udah ada beberapa orang terjadi. Jangan lagi terjadi di adik. Mau KB apa boleh Bu Nur, mau suntik, mau pil, mau kondom, apa terserah, yang penting aman untuk kita menyusui. Kalau saran Bu Nur, boleh pakai IUD atau implan untuk jangka panjang, sehingga kita ke depan tidak perlu lagi memikirkan alat kontrasepsi atau balik ke puskesmas suntik kembali, karena kita fokus anak bayi. Nah, catat HP Bu Nur, begitu habis masa nifas nanti, Bu Nur ke desa peniti, pasang KB implan boleh di rumah. Kalau mau pasang IUD, kemarin nanti Bu Nur tunggu. Ya. Itu jangka waktu untuk anda ini berapa? 2 tahun lah minimal. Tapi tergantung kembali kepada adik. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, tergantung kepada si ibunya. Kalau misalnya 2 tahun, batas kita penuh ASI kan 2 tahun, dia sudah ini udah dapat ASInya. Itu kembali kepada si adik ya. Udah paham ya? Ada nggak yang mau ditanyakan? Sekarang berarti udah mulai sakit-sakit dong. Satu lagi, semakin bertambahnya usia kehamilan kita, berat badan janin dalam kandungan semakin bertambah besar dan menekan kandung kemih, menekan semua bagian bawah ini, sehingga kita nggak nyaman. Untuk kenyamanan di trimester ketiga, mau tidur nyenyak, mau ini nggak bisa lagi. Tapi perbanyak tidur sebelah kiri, merek ke kiri, agar tidak terjadi hipoksia, ya kan? Akhirnya asupan oksigen ke janin itu cukup dari si ibunya, ya. Perbanyak ke kiri, ya. Kita kasih vitamin ya. Ini diminum terus ini, apa namanya? Ini merupakan salah satu untuk membentuk sel darah merah, ya kan? SF. Jadi kita nggak kekurangan darah. Akhirnya waktu saat kita melahirkan nanti cukup, tidak terjadi perdarahan, anak kita tidak terjadi BBLR, ya kan? Bayi berat lahir rendah. Akibat kenapa? Si ibunya kan nggak cukup suplemen vitamin, protein, semuanya, karbohidrat, suplemen vitamin nggak dapet, ya kan? Berat bayi berapa? Normal 2.500, ya. Jadi itu harus minum sehari sekali. Ini juga Bu Nur kasih kalsium untuk merangsang pertumbuhan tulang dan gigi si janin. Kemudian untuk kita mencegah osteoporosis, semakin bertambahnya janin dalam kandungan kita, otomatis kan kita semakin pegel, kan menumpang seutuhnya seluruhnya, kaki, lutut semua. Ya dibantulah oleh kalsium, ya. Bagus sekali nih, ibunya paham. Siapa namanya? Mona Hairunisa. Umur? 28. Oke. Nomor HP Bu Nur ya. Nanti telepon langsung ya. Kalau mau KB implan, nah kita promosi nih Ibu Nifas, kan itulah dia penguatan konseling KB trimester ketiga. Jadi begitu habis masa nifas, hubungi terus Bu Nur 0852 77 58 98 35 Kak Nur ya.
Nah, nanti Kak Nur yang ke rumah nggak perlu repot-repot, nggak ada yang antar. Kayak ini yang antar ibu, ya kan? Nggak ada yang antar atau apa, nanti Kak Nur yang ke rumah. Ya, itulah dia pelayanan pada ibu nih, pas siap kita layani insya Allah ya. Ini dia, nggak perlu repot-repot kemari. Fokus ASI di rumah, biar Bu Nur aja yang ke rumah pasang tadi, oke? Ya. Kalau ASI itu berapa bulan udah keluar? ASI Sebelum melahirkan kita. ASI sebenarnya produksi umur kita kehamilan 4 bulan dia sudah mulai membentuk, dia sudah mulai. Makanya sekarang habis melahirkan nanti segera. Ya, sebagian orang bilang kalau udah trimester